Pemirsa, Bank Syariah Indonesia diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Bagaimana peran yang harus dioptimalkan oleh BSI agar mesin ekonomi syariah bisa bergerak lebih akseleratif? Kita akan membahasnya bersama Head of Research Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Cakri. Iya, Pak Surya, melihat ekonomi syariah saat ini geliatnya juga nampaknya cepat juga begitu bergeraknya dengan perkembangan ekonomi kita, apalagi sekarang di semasa pandemi juga ini jadi salah satu pendamping dari sistem ekonomi yang lain begitu. Kalau Anda sendiri melihat masih 7% orang yang masyarakat Indonesia yang beralih ke bank syariah, datanya kalau tidak salah. Nah, ini bagaimana seharusnya pemerintah lewat BSI bisa lebih memperkuat lagi ekosistem ekonomi syariah kita? Peluangnya sih besar ya, peluangnya besar karena penggabungan dari 3 bank ini menjadi Bank Syariah Indonesia kan membuat mereka juga menjadi bank dengan aset nomor 7 terbesar di Indonesia sekarang ya. Jadi mereka untuk bersaing mungkin juga sudah menjadi lebih kuat ya, permodalan juga mungkin lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi ini menjadi peluang juga karena juga ada aturan juga di beberapa daerah, misalnya di Aceh kan ada aturan kanun gitu. Ini juga memberi peluang bank yang berbasis syariah ini diuntungkan gitu ya. Dan tidak banyak sebetulnya sekarang pilihan untuk bank syariah yang cukup besar itu kan relatif kan nggak banyak gitu ya. Bank Bukti mungkin hanya selain bank syariah mungkin PTPS mungkin ya, atau yang lain-lain itu rata-rata kan bank-bank kecil gitu ya. Jadi peluangnya memang besar sih ke depan. Baik, peluangnya masih besar dan capitalnya juga kita lihat baru mulai gencar begitu, ini juga sudah besar begitu ya. Tapi ekosistem ekonomi syariah seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ataupun ekonomi Indonesia kita untuk bisa sejajar dengan perekonomian konvensional begitu untuk saat ini, Pak Surya? Ya memang kalau dilihat dari struktur kreditnya sendiri ya, bukan kredit lah, financing gitu ya kalau di syariah gitu ya. Baik. Kebanyakannya mereka kan masih kepada konsumer sekarang ya. Jadi mungkin syariah ini mungkin dengan korporasi itu mungkin masih kalah oleh konsumer kan. Berarti kan strateginya mereka saat ini berarti kan lebih banyak ke menyasar ke arah situ gitu ya, ketimbang ke korporasi mungkin komersial gitu ya. Yang kelihatannya kalau saya lihat juga memang kalau di korporasi itu mungkin NPL-nya lebih tinggi ya dibandingkan konsumer ya. Jadi memang porsinya dari konsumer BSI ini kan menjadi naik ya. Sekarang kalau nggak salah sekitar 45%-an ya. Dulu kan cuma sekitar 40% gitu ya. Jadi memang mungkin strategi yang awal dilakukan mungkin ke arah situ dulu pertama-tama ya. Selama masa COVID ini ya masih terjadi gitu ya. Atau mungkin selain korporat juga sudah mulai bisa menyasar, karena dari awal yang namanya ekosistem syariah juga kalau tidak salah muncul dari kebanyakan organisasi kemasyarakatan, mungkin UMKM atau lingkungan-lingkungan terkecil begitu. Anda sendiri melihatnya apa yang dibutuhkan BSI untuk bisa menyasar ke lini yang besar tapi juga bisa ke masyarakat yang lebih dekat lagi dengan bank syariah atau ekonomi syariah bisa terbentuk ekosistem syariahnya? Mungkin yang perlu dilakukan adalah positioning mereka kali ya. Positioning. Jadi positioning apa yang membuat BSI ini berbeda dengan yang lain gitu kan. Karena masyarakat Muslim kita kan dapat dibilang kan terbesar di dunia gitu ya. Jadi sebetulnya itu harus diberikan juga perbedaan apa sih dibandingkan dengan misalnya bank BUMN atau bank swasta lain gitu ya. Yang sekarang bersaing dengan mereka itu perbedaannya apa gitu. Itu mungkin yang mesti banyak diedukasikan juga kepada masyarakat. Baik. Tapi peluang itu sebetulnya lebih besar ya karena size dari BSI ini sekarang mungkin yang seperti ini hanya ada di Timur Tengah mungkin ya. Kalau di negara-negara lain di Asia Tenggara juga mungkin pesaingnya mungkin hanya di Timur Tengah ya. Betul. Aset mereka itu sekarang udah sekitar berapa? Hampir 250 triliun rupiah kan sekarang. Jadi itu sebetulnya peluangnya besar ya ke depannya. Baik, peluangnya besar, setidaknya kita bisa melebarkannya dan rata begitu ya untuk di Indonesia sendiri untuk satu hal. Kalau untuk transaksi mobile banking, apakah ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu langkah positioning yang tepat juga untuk BSI di momentum yang sekarang ini juga dan untuk kedepannya seperti apa, Pak Surya, Anda melihatnya? Dengan adanya COVID-19 ini yang sejak tahun lalu memang kecenderungannya bukan cuma bank BSI aja ya, seluruh bank itu, industri bank itu kan penggunaannya lebih banyak lewat mobile ketimbang lewat ATM gitu ya. Karena orang kan kebanyakan menghindari lah kalau bisa nggak ke ATM, nggak usah ke ATM gitu ya. Kalau bisa ya lewat mobile aja gitu.
Jadi itu memang tren yang terjadi dan harus diantisipasi juga. Ya kedepannya mesti tidak bisa lah, misalnya sekarang cenderung tidak mau mengembangkan mobile bankingnya kan mungkin kan enggak kan. BSI saya pikir juga arahnya kan pasti ke situ juga ya. Apalagi sekarang banyak juga saingan dari bank-bank yang ingin bertransformasi ke digital misalnya kan, itu juga mesti diantisipasi juga kan, itu juga menjadi pesaing juga kan ke depannya kan, khususnya di di SME atau ultra mikro atau mikro tuh ya, consumer juga ya khususnya kan, itu kan banyak menjadi pesaing. Iya, banyak Dan yang kedua juga betul, dan kedua juga memang selama posisi terakhir kredit kita, pertumbuhan kredit kita itu kan sekarang lebih didrive oleh konsumer yang pertumbuhannya masih positif gitu ya, karena kredit kita sebetulnya yang paling besar kredit modal kerja yang ternyata relatif masih kalah lah pertumbuhannya, sempat terkontraksi juga gitu ya, termasuk juga kredit investasi. Jadi banyak sekali bank sekarang yang untuk sementara atau mungkin ke depannya juga ya menyasar sektor konsumsi ini gitu ya, termasuk BSI juga kelihatannya, karena porsinya saya lihat juga meningkat banyak ya di BSI ya. Baik, bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat ataupun nasabahnya ya. Kalau untuk kita melihat kinerja, manajemen kinerja dari BSI, ini BSI juga kita tahu, Anda juga tadi berulang kali menyebutkan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar juga untuk saat ini. Seperti apa Anda lihat dari manajemen kinerja dari BSI? Kalau kinerja pasti bagus karena tahun lalu kan belum terjadi merger ya, jadi kita mungkin perbandingannya kurang apple to apple gitu ya, karena ini kan merger ini kan baru terlaksana Februari ya kalau nggak salah. Iya, baru Februari tahun lalu. Jadi kita memang perbandingan itu kurang apple to apple ya kalau dibanding tahun lalu kan. Nah, tapi memang kalau dilihat dari angka-angka sih bagus ya, laba bersih juga kan kalau nggak salah naiknya 30% gitu ya. Nah, memang yang perlu dilihat sebetulnya kan pertama kan bagaimana mereka mengantisipasi kondisi di saat terjadinya banyak restrukturisasi kredit, apakah mereka juga mengalami hal yang sama ya. Nah, itu juga kan mesti diantisipasi karena itu juga akan menekan sebenarnya pendapatan dari bagi hasilnya kan. Yang kalau saya lihat sih kalau dibandingkan dengan tahun lalu tentu saja masih terjadi pertumbuhan gitu ya. Tapi kelihatannya juga memang kasa dari si BSI ini kan cukup bagus juga ya, dan di atas 54% ya. Itu saya pikir sih untuk bank seperti bank seperti BSI ini cukup bagus ya, karena itu berarti kan modal cost yang lebih murahnya itu kan lebih tinggi ya ketimbang deposito berjangka gitu ya. Jadi itu juga positif, bisa menekan biaya bunga mereka. Baik, untuk saat ini BSI yang baru resmi begitu di Februari kemarin, terlalu cepat tidak kalau Persero mungkin berpikir untuk melakukan ada modifikasi bisnis begitu, Pak Surya? Mungkin dalam sektor apa yang bisa disasar untuk saat ini untuk lebih pengembangan dari BSI untuk kedepannya? Pertama mungkin mereka kan pertama dilakukan kan adalah transformasi dulu dari cabang-cabang yang bekas BNI Syariah sama BNI Syariah kan. Itu yang pertama mereka lakukan dulu kan, yang kelihatannya bulan Juli kan sudah semuanya ya. Baik. Semuanya sudah menjadi itu juga dilakukan bertahap begitu ya saat ini ya. Jadi itu secara bertahap. Step pertama kan mungkin itu dulu kan, jadi Bank Syariah Indonesia semua. Nah mungkin setelah itu mereka juga mesti mengantisipasi juga misalnya adanya benturan dari semacam budaya lah di masing-masing bank itu yang mungkin agak berbeda ya. Tapi karena memang ini ketiga-tiganya merupakan bank syariah, kemungkinan sih budayanya mungkin nggak terlalu beda gitu ya. Tidak terlalu. Saya hanya berkaca pada merger dulu pada waktu dulu Bank Mandiri itu kan sempat terjadi benturan dari budaya juga kan antara empat bank yang di merger gitu ya. Tapi kalau kelihatannya kalau di syariah ini kelihatannya lebih lancar ya kelihatannya. Mudah-mudahan gitu ya. Nah setelah itu mungkin mereka baru mulai memikirkan ke depannya strateginya seperti apa gitu ya. Baik, ada fokus yang akan dikejar terlebih dahulu oleh BSI dan itu dilakukan secara bertahap, sudah dilakukan hingga saat ini. Baik, kita masih akan membahas di segmen berikutnya. Pak Surya, pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Bank Syariah Indonesia telah melantai di bursa saham sejak 2018. Rekan Jelita Talambanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Jelita, silakan.
Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham Bank Syariah Indonesia dengan kode BRIS atau BRIS telah menjadi salah satu pilihan atraktif menyusul prospektifnya bank ini. Kita simak datanya bersama. Kita lihat pemirsa, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kodenya adalah BRIS. Pencatatannya sejak 9 Mei 2018 masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah perbankan syariah, sektor keuangan, subsektornya adalah bank. Dan selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham BRIS ini. Saham mayoritas yaitu 20,9 miliar lembar saham atau 50,83% dimiliki oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kemudian 10,22 miliar lembar saham atau 24,85% saham dimiliki PT Bank Negara Indonesia. 7,09 miliar lembar saham atau 17,25% dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan masyarakat memiliki 5,65% atau 2,33 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan saham dari BRIS ini sejak awal tahun. 4 Januari 2021 tercatat di harga Rp2.360. Dan pada tanggal 13 Januari naik signifikan ke harga 3.770. Kemudian di akhir Januari turun lagi ke 2.440. Pada akhir Februari tercatat pada tanggal 25 yaitu di 2.960. Hingga pada bulan Juni tercatat cenderung turun, bahkan terendah di hingga pertengahan tahun yaitu di 1.725. Pada bulan Juli kembali naik ke 2.820 dan 8 September ini tercatat di Rp2.070 per lembar sahamnya. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Jelita untuk informasinya terkait prospek atau pergerakan dari saham BRIS. Kembali ke Pak Surya Dharma. Pak Surya, kalau kita melihat pergerakan saham BRIS begitu di Januari, mungkin ini hal yang normal kalau menyentuh harga paling tinggi di 3.000 karena di awal BRIS juga baru diresmikan di Februari. Apakah itu berpengaruh dan penurunan harganya hingga saat ini kemarin apa yang menjadi sentimen terbesar begitu untuk pergerakan harga saham BRIS? Awal-awal memang Januari itu kan bank digital khususnya kan pada naik ya. Oke. BRIS juga sempat terbawa sentimen itu juga ya, walaupun sebetulnya menurut saya kurang cocok juga sih ya. Kalau BRIS kan bank besar ya, yang seharusnya dibandingkannya dengan bank konvensional. Tapi memang dengan posisi sekarang di dengan harga sekarang, sebetulnya peluang ke atasnya kan menjadi lebih tinggi ya. Karena kalau dibandingkan dengan Januari itu sangat jauh harganya kan. Kalau Januari lah, Agustus saya kan sempat 2.820 kan. Jadi kalau ke arah situ aja mungkin kan kenaikan bisa sekitar berapa persen, bisa di atas 30% gitu ya. Jadi itu sebetulnya masih ada peluang yang cukup menarik gitu ya. Tapi memang secara umum valuasi dari dari BSI ini kan sebetulnya juga nggak terlalu murah juga ya. Kalau dibandingkan dengan bank BUMN lain gitu ya. Ini mungkin kan kalau dibandingkan BCA mungkin mereka masih lebih kurang. Itu juga mungkin kita mesti perhitungan juga ke depannya seperti apa. Oke, untuk rekomendasi terhadap BRIS sendiri seperti apa Pak Surya untuk saat ini? Peluangnya sih masih bisa ke arah balik lagi ke misalnya ke 25 lah minimal ya harusnya sih ya. Dengan posisi seperti sekarang kan sekitar masih di bawah 2.100 kan. Jadi sebetulnya peluangnya sih cukup besar di situ ya. Dan kalau dilihat kan memang performanya kan sebetulnya juga dengan merger ini tentu saja kan terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Iya, baik dan banyak e-commerce juga yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan digital mobile-nya. Karena memang rencana mereka semula yang mengenai rencana ingin menjadi bank buku 4, ya kan tadinya kan 23 triliun ya modal dia sendiri itu kan. Tadi rencananya kan mau mengejar 30 triliun supaya menjadi bank buku 4 ya. Tapi dengan adanya ketentuan mengenai perubahan kategori bank menjadi KBMI ya, kelompok bank berdasarkan modal inti itu menjadi berubah. Karena kategori KBMI nomor 4 itu kan modalnya 70 triliun gitu ya. Jadi saya pikir untuk sementara sih BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia ini tidak akan melakukan trade issue sebetulnya kan sementara ya. Karena mungkin kan tujuan awalnya itu jadi agak berubah sekarang geser. Baik, itu rekomendasi yang Anda berikan untuk BRIS dan terima kasih juga untuk informasi yang telah disampaikan dan kesempatan untuk hari ini Pak Surya Dharma.
Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.